ada waktu untuk mempersiapkan pekerjaan kita yang tidak ada habis-habisnya, yaitu mengenai sampah-sampah plastik yang biasanya kita kerjakan bersama dengan anak-anak. Nah, di saat seperti ini kebetulan anak-anak kita tidak masuk sekolah, makanya plastik-plastik yang sudah bertumpuk ini menjadi tugas kita untuk kita kerjakan seperti biasanya, yaitu kita jadikan ekobrik yang tujuannya menghindari sampah plastik berserakan di rumah ataupun di mana saja yang sampah plastik ini susah untuk membusuk dan susah untuk mengurai kecuali dibakar. Namun plastik ini seyogyanya tidak baik untuk dibakar karena hasil pembakarannya itu juga tidak baik untuk polusi udara kita. Nah, dari ini kami mempunyai ide untuk membuat ekobrik dengan menggunakan barang-barang bekas, yaitu botol bekas, plastik bekas, serta plastik baik plastik yang lunak dan plastik yang keras. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya plastik yang lunak itu seperti plastik kantong belanjaan, plastik yang keras seperti plastik jajanan atau plastik kebutuhan alat rumah tangga, daya atau apa saja. Nah, untuk mempermudah memasukkan plastik ke dalam botol, kita menggunakan cara, yaitu sebelumnya itu plastik itu kita kecil-kecilkan dulu, kita potong-potong, ya. Jadi kalaupun kita suruh kepada anak SD itu juga sudah bisa mengerjakan bahwasanya pekerjaan ini tidak membahayakan bagi anak-anak kita. Jadi mereka juga kita ajarkan untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan sampah ini juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sehari-hari, ya, yang mana tadinya dianggap sampah, tetapi dengan kita membuat berupa kreativitas sehingga sampah-sampah ini bisa berguna buat kita di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, contoh yang telah kita gunakan, yang kita telah jadi, yaitu coba tolong Bu, ya boleh. Contoh yang sudah jadi ya ini dari limbah botol minuman, dari botol aqua atau dari botol apa saja bisa kita jadikan dari botol, kita jadikan tas. Setelah itu kalau ini, nah ini adalah plastik dari white coffee. Plastik dari white coffee ini bisa kita gunakan menjadi tikar, bisa juga kita gunakan menjadi tas atau apa saja. Ini namanya plastik keras, ya. Nah, kalau misalnya plastik yang lunak itu juga bisa kita gunakan, kita masukkan ke dalam botol. Kita gunakan plastik belanjaan itu, seandainya ibu belanja, plastiknya itu jangan dibuang. Nah, salah satu caranya, ibu lihat dulu bahwasanya plastik itu pastikan kebersihannya. Jangan nanti plastik bekas ikan pula ibu masukkan ke dalam botol. Jadi kita gunakan plastik yang bersih, ya. Nah, untuk ini di sini kita sudah melihat bahan-bahan plastiknya. Kebetulan karena kita di sekolah ini masing-masing guru sudah membawa sampah plastik dari rumah yang sampahnya itu tidak terkontaminasi dengan kotoran. Jadi memang sampahnya memang sampah langsung begitu jadi sampah disimpankan ke dalam plastik. Jadi tidak ada terkontaminasi dengan kotoran-kotoran. Jadi masih bersih plastiknya. Nah, mungkin teman-teman atau bapak dan ibu yang lain ingin bertanya, dari mana sih kok bisa mendapatkan bungkusan ini segini banyaknya, misalnya seperti itu. Kita juga harus punya usaha untuk mendapatkan bungkusan ini, Bu. Dan usaha bagaimana caranya? Kita mencari tempat di mana sih yang bisa kita mencari tempat yang bahwasanya bungkusan ini jangan sampai dibuang, biar kita minta, biar sama kita nanti kita jadikan sesuatu yang berguna. Jadi
kebetulan saya sudah ada tempat untuk mendapatkan barang-barang bekas ini. Nah, seperti sampah kopi, sampah-sampah saset kopi, saset apa saja itu kita sudah ada tempat. Nah, jadi sebelumnya itu kita cari tempat-tempat yang mana tempat kedai-kedai kopi ataupun ini orang jualan somai. Di mana orang jualan somai yang laris-laris itu kita dekati, bahwasanya kita mohon bahwasanya sampah ini jangan dibuang gitu aja lah bang atau mas, biar buat saya aja. Kalaupun mas buang atau bakar kan sayang, biar buat saya aja, bu saya buatkan sesuatu yang berguna untuk di sekolah. Jadi biasanya anak-anak di saat waktu sekolah dulu, anak-anak itu membawa sendiri sampah-sampah. Sampai di sekolah sampah itu kita terima dan kita kasih hadiah kepada anak-anak sebuah gantungan kunci supaya mereka merasa senang. Jadi sampah itu kita tukarkan tidak dengan uang tetapi juga dengan mainan ataupun mata barang yang mainan untuk gantungan-gantungan tas yang ada kami sediakan untuk anak-anak. Saya rasa bolehlah kita mencoba. Saya mengharapkan, menghimbau agar semua bapak dan ibu yang mempunyai pasti memiliki sampah di rumahnya, ya. Nah, setidaknya simpan aja 2 buah botol aja dulu. Jadi begitu ada sampah plastik langsung ibu masukkan ke dalam botol. Taruh aja botolnya di dekat kita kerja di dapur. Jadi begitu ada sampah langsung masukkan ke dalam botol. Saya rasa kalau memang kita mau di rumah mengumpulkan segini banyak juga pasti nggak akan bisa kita dapatkan kecuali kita dengan meminta kepada tempat-tempat tertentu. Nah, saya rasa cukup sekian aja. Jadi hasil-hasil dari kerjaan kita ini, nah untuk mengisi ekobrik ini juga saya kasih tahu bahwasanya dimasukkan sampah ini ke dalam botol. Setelah itu dipadatkan sampai sepadat-padatnya, ya. Nah, begitu dimasukkan, sedikit dimasukkan langsung dicolok dengan kayu. Kalau dengan kayu sepadat-padatnya, karena untuk mengisi 1 botol ini aja butuh sampah yang sangat banyak, gitu ya. Jadi saya rasa cukup sekian aja dari saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mencoba semuanya.